Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya tuh bilang seperti ini ya. Kata kakak harus speak up, tapi kalau kata Miss Yuni jangan sampai ngelawan. Bahkan kalau kita benar tapi disalah-salahin pun harus ngalah dan minta maaf. Soalnya pernah ada yang difitnah terus dia speak up, langsung dipulangin, kata Miss Yuni. Kita kudu diem aja kalau disalah-salahin. Halo Mbak, di sini adalah negara Singapura ya, bukan negara Hong Kong. Jadi jangan disamakan dengan VT miliknya Miss Yuni ya. Saya juga menghargai dari VT ataupun konten-konten dari Miss Yuni. Saya sangat menghargai. Tapi di sini jangan dibandingkan ya. Ini negara Singapura Mbak. Ya misalkan kita di sini benar tapi disalahkan oleh majikan. Misalkan kita itu berada di posisi benar tapi kita difitnah. Apakah kita di sini juga harus diam? Kita harus minta maaf atas apa yang bukan kita lakukan, kesalahan yang bukan kita lakukan. Hal seperti ini tidak fair ya, tidak adil untuk kita ya. Karena apa? Kita benar-benar berada di posisi yang benar, kita nggak salah. Saya di sini benar-benar memaklumi karena mungkin lah ya masih anak baru pertama kali datang dari Indonesia masuk ke Singapura, baru datang dari Indonesia masuk ke rumah majikan. Itu kalau misalkan berada di posisi yang benar disalahkan, itu diam dan minta maaf, itu wajar. Tapi bagi yang sudah lama di Singapura ya, kok kita itu benar-benar berada di posisi yang benar, terus kita disalahkan, kita nggak salah, terus kita difitnah, terus kita di situ kita diam aja, kita benar-benar nggak membela diri kita sendiri. Itu bisa dibilang kita itu nantinya dianggap bodoh, dianggap goblok oleh sang majikan Mbak. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita semua. Ya, bahwasanya kita bekerja di sini meskipun kita sebagai seorang pembantu ataupun sebagai seorang TKW, kita di sini juga punya harga diri. Kita di sini juga manusia selayaknya sebagai seorang sang majikan. Antara majikan dan kita itu sama-sama manusia. Bukan berarti kita di sini sebagai seorang TKW kita diperlakukan seenaknya oleh sang majikan, kita dihina, direndahkan. Itu benar-benar nggak adil. Kalau buat kita, kalau buat teman-teman semua yang ada di Singapura, ya seperti itu. Kita di sini benar-benar niatnya baik, bekerja di bawah majikan baik, punya rasa tanggung jawab, ya seperti itu. Saatnya kerja ya kerja. Di saat kita kadang jam istirahat dibangunkan oleh sang majikan, kita juga bangun. Kita juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang majikan. Tapi di saat kita benar, kok kita disalah-salahkan, terus kita hanya diam dan kita akhirnya meminta maaf, itu kesalahan besar. Buat saya kesalahan besar. Karena apa? Kalau benar-benar kita berada di posisi yang benar, kita harus benar-benar speak up. Jangan sampai kita istilahnya mengalah. Oh, nggak apa-apa. Lebih baik saya mengalah daripada terjadi keributan, daripada terjadi pergaduhan. Nggak boleh seperti itu teman-teman. Ini negara Singapura. Kalau kalian nantinya sudah lama berada di Singapura, mungkin 5 tahun, 4 tahun, dan di situ kalian sudah merasa benar-benar, oh saya sudah tahu sifat majikan saya seperti ini. Dia itu selalu minta benar meskipun dia berada di posisi yang salah. Kalau kalian benar-benar mengalah terus ya seperti itu benar-benar akan menyiksa diri kalian sendiri teman-teman ya. Nggak akan bisa bertahan lama di majikan tersebut. Kalau ya di sini majikan itu sadar bahwasanya majikan membutuhkan pembantu ini, dan di sini majikan nggak mau yang namanya gonta-ganti Mbak TKW, nggak mau yang namanya gonta-ganti pembantu. Seharusnya kan majikan sadar diri bahwasanya oh ya, ini pembantu saya di sini bekerja dengan baik, menjaga anak-anak saya dengan baik. Seharusnya memberikan perilaku yang baik kepada pembantunya, bukan sebaliknya, memfitnah lah, terus buang muka lah, terus marah-marah lah, terus bahkan ada yang pelit makanan sama pembantunya. Itu justru yang membuat pembantu ini atau Mbak TKW ini nggak betah ya.
Dari mana bisa betah kalau punya majikan yang seperti ini, teman-teman? Ya, bisa dibilang seperti itu, bisa disimpulkan seperti itu. Bahwasanya di sini kita itu kalau tinggal satu rumah dengan sang majikan, sebenarnya harus ada kerjasama. Karena apa? Di sisi lain sang majikan membutuhkan kita, di sisi lain kita itu membutuhkan majikan karena kita bekerja di bawah majikan membutuhkan uang. Ya, di sini sebenarnya harus ada kerjasama. Nggak boleh yang namanya ini harus minta menang terus dan mbaknya ini kalah terus. Nggak boleh. Hal seperti ini nggak adil kalau buat kita semua yang bekerja di Singapura. Dan kita di sini bekerja di Singapura ini ada yang melindungi, teman-teman. Kita itu dilindungi oleh MOM. Misalkan kita punya kesalahan apapun itu, kita bisa melapor ke MOM yang ada di Singapura ini. Dan kalian bisa mengadu ke KBRI misalkan kalian punya masalah apapun itu. Jadi di sini buat teman-teman semua, ya, mungkin kalian saat ini punya masalah dengan majikan dan kalian itu bingung harus bagaimana menyelesaikannya. Sedangkan kalian telepon ke agen nggak merespon. Nah, ini harus bagaimana? Kalian bisa yang namanya telepon ke MOM ataupun kalian bisa telepon ke KBRI. Di sini banyak juga yang pada kabur, teman-teman, karena dari ulah sang majikan. Otomatis kabur karena apa? Majikannya mungkin ya membuat mbaknya ini merasa tidak nyaman, membuat mbaknya ini merasa tertekan. Dari mana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa bertahan kalau kita memiliki majikan yang seperti ini? Ya, kecuali kalau majikan kita itu baik, soal makanan kita juga tercukupi, ya, terus soal jam istirahatnya kita juga cukup, majikan nggak ngomel-ngomel kayak gitu, otomatis kita semua bisa bertahan di satu majikan. Mungkin bisa tahan sampai 10 tahun, mungkin lebih dari itu. Benar apa enggak? Tapi kalau misalkan kita bekerja dengan majikan, terus majikan kita itu ya seperti halnya yang disampaikan oleh mbaknya ini, meskipun majikan salah tapi mintanya benar, meskipun kita benar kita harus ngalah, kita harus minta maaf. Nggak adil. Hal seperti ini nggak adil buat kita, buat mbak-mbak TKW yang ada di Singapura. Karena apa? Karena kita itu di sini bekerja dari pagi sampai malam, ngasuh anaknya, membersihkan rumah, semuanya ya kita kerjakan sesuai dengan perintah dari majikan. Kita mengikuti peraturan yang ada di rumah majikan. Tapi ya dengan adanya kesalahan kecil, mungkin kita difitnah, mungkin kita itu berada di posisi yang benar tapi disalah teruskan. Apakah hal seperti ini kalian terima? Enggak. Kalau saya enggak terima, teman-teman. Karena apa? Saya sudah capek ngurusin anaknya, sudah capek menjaga rumahnya, membersihkan rumahnya setiap hari, kok hanya karena masalah sepele seperti ini dibesar-besarkan. Ya, majikan selalu mintanya benar. Hal seperti ini benar-benar nggak adil, nggak fair. Ya, jadi di sini buat kalian semua yang ingin bekerja ke Singapura, ya, saya kasih bocoran bahwasanya suatu saat nanti kalau kalian sudah masuk di rumah majikan, ya, kalau kalian berada di posisi yang benar, harus berani speak up. Harus berani yang namanya membela diri kalian sendiri. Karena teman-teman, kalau kalian terus-terusan difitnah, ya, terus kalian di sini benar-benar merasa nggak salah, kok kalian itu ngalah, kok kalian itu minta maaf, udah, namanya orang Indonesia nanti bisa jatuh semua, kayak gitu, ya. Yang penting, ya, saran dari saya, asalkan kalian benar, asalkan di sini kalian jujur, kalian harus mau yang namanya speak up. Harus mau yang namanya ngomong di depan majikan bahwasanya saya nggak melakukan kesalahan ini. Ya, titik. Kalau misalkan majikan kalian nggak terima dan kalian dipulangkan, entah itu ke agen atau dipulangkan ke Indonesia, ya sudah. Ya, karena apa? Di sini kita meskipun pembantu rumah tangga, teman-teman, kita juga selayaknya seperti sang majikan. Kita juga manusia. Kita punya hati dan perasaan, kita punya harga diri. Ya, benar apa enggak, teman-teman? Ya, jadi jangan takut kalian untuk membela diri, jangan takut kalian untuk speak up buat kebenaran kalian. Karena setelah kita sampai di rumah majikan, pasti banyak sekali nanti masalah-masalah yang akan bermunculan. Entah itu masalah kecil yang akan dibesar-besarkan, entah masalah apapun itu, pasti banyak sekali masalah-masalah yang akan datang.
karena baru pertama, baru memulai proses adaptasi. Itu nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, semuanya berproses dari hal yang pahit, akhirnya lambat laun pelan-pelan akan menjadi manis dengan sendirinya. Tapi ada juga yang ikut majikan sampai 4 tahun atau mungkin sampai 5 tahun, majikannya masih sama seperti itu ya. Karena apa? Itu udah menjadi sifat dan watak ya. Yang namanya sifat dan watak manusia itu nggak bisa dirubah teman-teman ya. Karena apa? Memang sudah terlahir seperti itu. Dan kalau misalkan ya, buat teman-teman semuanya, kalian di sini nantinya merasa nggak betah, merasa tertekan, entah itu dari segi sifat majikan atau dari pekerjaan kalian ya, saya harap kalian tidak akan memaksakan diri kalian di situ bertahan lama. Kalian bisa pindah majikan teman-teman, bisa mencari majikan yang baru ya. Carilah tempat ataupun pekerjaan yang menurut kalian itu di situ kalian merasa nyaman ya, meskipun gaji kecil, nggak seperti di majikan yang pertama. Asal di situ kalian nyaman, lanjutkan. Tapi kalau misalkan gaji yang besar tapi di sini kalian nggak mendapatkan rasa kenyamanan, buat apa dipertahankan? Itu justru akan menyiksa diri kalian sendiri, menyiksa batin kalian sendiri. Kalau di sini kalian sudah kena mental, nanti ngefeknya ke kesehatan. Kesehatan kalian bakalan akan menurun dan mungkin akan jatuh sakit dan bermacam-macam masalah akan bermunculan. Kerja kalau nggak happy, buat apa dilanjut? Nggak usah kerja, pindah majikan. Masih ada ataupun masih banyak majikan yang menunggu. Oke, jadi di sini kalian nggak usah takut yang namanya rezeki. Rezeki udah ada yang ngatur teman-teman. Tinggal kalian, yang penting di sini mau berusaha sambil berdoa ya. Yang penting niatkan dengan tulus, niat baik dari hati kalian ya, bahwasanya saya baik, saya mau bekerja. Tapi di sini saya nggak mau yang namanya bekerja nantinya tertekan. Saya nggak mau bekerja itu ada tekanan kayak gitu, nggak mau. Maunya yang nyaman. Saya bisa sholat, alhamdulillah. Kalau bisa sholat mah alhamdulillah teman-teman. Karena di sini ya banyak sekali dari teman-teman kita ya bisa bekerja di rumah majikan tapi nggak diizinkan sholat. Kalau kalian nantinya bisa bekerja sambil sholat, ya itu mah benar-benar suatu anugerah. Nggak semua majikan mau ngertiin kita, nggak semua majikan mau mengizinkan kita untuk menjalankan sholat ya. Karena itu nggak mudah, ini bukan negara muslim teman-teman, ada juga yang non muslim kayak gitu. Kalau kalian menginginkan bisa bekerja sambil sholat, ya saran dari saya kalian bisa memilih majikan Melayu. Insya Allah di sana kalian bisa istiqomah ya, kalian bisa bekerja, bisa sholat, bisa puasa di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Dan yang pasti ya kalian di sana mendapatkan makanan yang benar-benar halal karena dari keluarga majikan Melayu. Oke teman-teman, jadi di sini buat mbaknya ini tadi, seperti inilah negara Singapura teman-teman ya. Kalau misalkan kita berada di posisi yang benar, kok kita itu ngalah, ya kita nanti akhirnya diinjak-injak ya, kita bakalan nggak dihargai lagi oleh sang majikan. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita semua. Pokoknya selagi kita benar, kita harus berani yang namanya ngomong, harus berani yang namanya speak up untuk membela diri kita sendiri. Oke teman-teman, buat kalian semua yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video ya. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang nyaman buat kalian. Semoga bisa finish kontrak sampai 2 tahun dan bisa pulang ke Indonesia, berkumpul kembali dengan keluarga kalian yang ada di Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.